Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadan, NIM 20110400224. Prodi Ilmu Hadis 1 dari Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari Ummah Ibanah dengan tafsir tematik yang berjudul Berlomba-lomba dalam Kebaikan. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya kata berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Apa sih kira-kira? Jadi pengertiannya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan itu dalam bahasa Arab sering disebut dengan fastabiqul khairat, yang artinya itu baik. Jadi disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Sedangkan baik dalam perspektif Islam sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran yang diharapkan manusia sesuai dengan keinginan syariat Islam dan tidak berbenturan dengan fitrah manusia. Jadi, makna berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah menyegerakan berbuat kebaikan ataupun kebajikan dan tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena sebab ajal seseorang itu bisa dicabut kapan saja dan di mana saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Adapun tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang saya sebutkan tadi adalah ayat ini menjelaskan bahwa bagi setiap umat itu ada kiblatnya sendiri-sendiri yang ia menghadap kepadanya. Kaum muslimin pun ada kiblatnya, tetapi kiblat kaum muslimin ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lombalah kamu, wahai kaum muslimin, satu dengan yang lainnya dalam berbuat kebaikan. Adapun ayat ini bermakna bagi setiap umat itu ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya sesuai dengan kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah ke kiblat masing-masing bertujuannya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebajikan, maka wahai kaum muslimin, berlomba-lombalah kamu dengan mereka dalam berbuat aneka kebaikan. Dalam kehidupan dunia kalian pasti akan berselisih, tetapi ketahuilah bahwa kamu semua akan mati. Di mana saja dan kapan saja pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian di hari kiamat untuk Dia beri putusan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun ayat 148 yang di atas bermakna bahwa memang benar Allah pernah memerintahkan kepada kaum Yahudi dan atau selain mereka melalui nabi-nabi yang diutusnya untuk mengarahkan ke arah-arah kiblat tertentu. Tapi kali ini perintah Allah untuk mengarah ke Ka'bah adalah perintahnya untuk semua. Meski demikian, kiblat bukanlah pokok bagi Allah. Timur dan barat adalah sama. Yang pokok ialah menghadap hati langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Itulah tujuan yang sebenarnya. Sebab itu berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Jika mereka enggan mengikuti kiblat kamu, biarkan saja. Sama-sama setialah pada kiblatnya masing-masing. Dalam agama tidak ada paksaan, cuman berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebajikan, sama-sama beramal dan membuat jasa di dalam kehidupan ini. Apapun dan dimanapun posisi kalian, atau ke arah manapun manusia menuju dalam sholatnya,
Pada akhirnya Allah akan mengumpulkan semua manusia yang beragam arahnya itu untuk memberi putusan yang hak, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang kedudukan tinggi ataupun rendah. Semua insaf akan kekurangan diri. Perintah Allah masih belum terlaksana semuanya, maka berlomba-lombalah memohon ampunan dengan mulut dan perbuatan. Jadi kesimpulan dari berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukanlah hal yang mustahil dan aneh bagi orang-orang yang telah merasakan manisnya iman. Bahkan ini merupakan bentuk rahmat dan taufik dari Allah yang memudahkan mereka untuk merasakan indahnya surga dunia, dan hakiki mereka semakin termotivasi dan bersemangat mengejar tingginya kenikmatan surga di akhirat nanti. Jadi pesan-pesan dari saya adalah tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, tetap bermanfaat bagi orang lain, ambil baiknya, buang buruknya. Juga selalu berbahagia dan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan ya teman-teman. Sekian video yang saya buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan juga selalu